Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Bareng. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal UTS atau PTS ya. Tema 1, pelajaran muatan IPA, kelas 5 SD semester 1, buku kurikulum 2013 ya, karena buku tematik. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh disebut A. Bernapas, B. Peka terhadap rangsang, C. Bergerak, D. Berkembang biak. Ya tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut bergerak. Kemudian soal yang kedua. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam A. Sistem pencernaan, B. Sistem pernapasan, C. Sistem pertumbuhan, D. Sistem gerak. Ya tentu jawaban yang benar adalah D ya, tersusun dalam sistem gerak. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena A. Tulang dapat bergerak sendiri, B. Tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya, C. Tulang tidak memiliki fungsi dalam organ gerak, D. Tulang yang mempengaruhi otot. Ya tentu jawaban yang benar adalah B ya. Tulang disebut alat gerak pasif itu karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kemudian soal yang keempat. Hewan di bawah ini merupakan hewan vertebrata kecuali A. Ikan, B. Buaya, C. Ubur-ubur, D. Katak. Ya tentu jawaban yang benar adalah C ya, ubur-ubur. Karena ubur-ubur bukanlah hewan vertebrata, melainkan hewan avertebrata. Kemudian kita lanjut ke soal yang kelima. Hewan di bawah ini adalah contoh hewan avertebrata kecuali A. Cacing, B. Laba-laba, C. Bintang laut, D. Burung. Ya tentu jawaban yang benar adalah D ya, burung. Karena burung bukanlah hewan avertebrata, melainkan burung adalah hewan vertebrata. Artinya burung memiliki tulang belakang ya. Lanjut teman-teman ke soal yang keenam. Ubur-ubur bergerak menggunakan A. Tentakel, B. Otot perut, C. Ampula, D. Sayap. Ya tentu jawaban yang benar adalah A ya, tentakel. Jadi ubur-ubur itu bergerak menggunakan tentakel. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketujuh. Siput bergerak menggunakan A. Ampula, B. Cangkang, C. Kaki, D. Otot perut. Ya tentu jawaban yang benar adalah D ya, siput bergerak menggunakan otot perut. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-8. Berikut merupakan anggota gerak bagian atas pada manusia kecuali A. Tulang hasta, B. Tulang pergelangan tangan, C. Tulang betis, D. Tulang pengumpil. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, tulang betis. Karena tulang betis itu merupakan tulang anggota gerak bagian bawah pada manusia ya. Kita lanjut teman-teman ke soal yang ke-9. Berikut merupakan anggota gerak bagian bawah pada manusia kecuali A. Tulang paha, B. Tulang pengumpil, C. Tulang kering, D. Tulang betis. Ya tentu jawaban yang benar adalah B ya, tulang pengumpil. Jadi tulang pengumpil itu merupakan tulang anggota gerak bagian atas ya pada manusia. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-10. Tulang pengumpil berfungsi untuk A. Menempelnya otot lengan dan mengatur pergerakan tangan bagian bawah, B. Menghubungkan tulang jari, C. Menyangga badan agar kuat dan seimbang, D. Sebagai pijakan saat kita berjalan agar seimbang. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, menempelnya otot lengan dan mengatur pergerakan tangan bagian bawah. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-11. Gambar di samping adalah, perhatikan gambarnya, A. Tulang hasta, B. Tulang pengumpil, C. Tulang paha, D. Tulang kering. Ya tentu jika kita lihat pada gambar itu merupakan gambar tulang paha ya.
Jadi jawabannya C, tulang paha. Kita lanjut ke soal yang ke-12. Perhatikan gambar di samping. Tulang yang ditunjukkan pada nomor 2 adalah, perhatikan nomor 2, A. Tulang kering, B. Tulang hasta, C. Tulang tempurung lutut, D. Tulang betis. Nah, jika kita lihat yang kedua itu merupakan C ya, tulang tempurung lutut. Jadi jawabannya C, tulang tempurung lutut. Kita lanjut soal yang ke-13. Tulang yang ditunjukkan pada nomor 3, perhatikan nomor 3. A. Tulang paha, B. Tulang betis, C. Tulang kering, D. Tulang pengumpil. Nah, jika kita lihat pada gambar nomor 3 yang ditunjukkan nomor 3 itu merupakan tulang kering ya. Jadi jawabannya C, tulang kering. Kita lanjut ke soal yang ke-14. Tulang yang ditunjukkan pada nomor 4 adalah A. Tulang lutut, B. Tulang betis, C. Tulang kering, D. Tulang hasta. Nah, jika kita lihat pada nomor 4 yang ditunjukkannya adalah B ya, tulang betis. Itu tulang betis, jadi jawabannya B. Kemudian soal yang ke-15. Otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang memiliki bentuk seperti gelendong di mana kedua ujungnya runcing serta memiliki satu inti sel adalah A. Otot jantung, B. Otot lurik, C. Otot polos, D. Otot bisep. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C ya, otot polos. Jadi otot polos itu adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita ya. Kemudian soal yang ke-16. Otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan adalah A. Otot lurik, B. Otot polos, C. Otot bisep, D. Otot jantung. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A ya, otot lurik. Jadi otot lurik itu adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam setiap pergerakan. Kemudian soal yang ke-17. Salah satu ciri otot lurik adalah A. Memiliki percabangan, B. Terletak pada organ dalam, C. Bekerja tidak diperintah otak, D. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. Tentu jawaban yang benar adalah D ya. Bekerja secara sadar dengan perintah otak itu merupakan contoh ciri-ciri dari otot lurik. Kemudian soal yang ke-18. Berikut ini ciri-ciri otot jantung kecuali A. Memiliki percabangan, B. Dipengaruhi oleh saraf otonom, C. Berbentuk silindris, D. Bekerja terus-menerus. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, kecuali B. Dipengaruhi oleh saraf otonom bukanlah ciri-ciri dari otot jantung. Kemudian soal yang ke-19. Gerak yang disengaja atau dilakukan secara sadar adalah A. Bernapas, B. Detak jantung, C. Berjalan, D. Gerak pencernaan. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C ya, berjalan. Jadi gerak berjalan itu adalah gerak yang disengaja atau dilakukan secara sadar ya. Kalau bernafas, detak jantung, kemudian gerak pencernaan itu dilakukan tanpa kesadaran ya. Kemudian soal yang ke-20. Kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang adalah A. Osteoporosis, B. Lordosis, C. Skoliosis, D. Kifosis. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A ya, osteoporosis. Jadi osteoporosis itu adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-21. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh adalah A. Lordosis, B. Fraktura, C. Skoliosis, D. Kifosis. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, fraktura. Jadi fraktura itu adalah kelainan pada tulang yang diakibatkan karena kecelakaan ya, baik kendaraan bermotor atau juga karena jatuh. Kemudian soal yang ke-22. Kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang adalah
A. Kifosis, B. Skoliosis, C. Lordosis, D. Fisura. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A, ya, kifosis. Jadi kifosis itu kelainan tulang karena sikap duduk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang, ya. Kemudian soal yang ke-23. Kelainan tulang pada gambar di samping adalah, perhatikan gambarnya. A. Osteoporosis, B. Lordosis, C. Kifosis, D. Skoliosis. Nah, tentu itu merupakan gambar B, ya, lordosis. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-24. Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan oleh A. Otot yang membesar dan menjadi lebih kuat, B. Otot yang mengecil, lemah dan fungsi otot menurun, C. Adanya infeksi bakteri, D. Adanya peradangan otot leher. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, adanya infeksi bakteri, yaitu infeksi bakteri Clostridium tetani. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang ke-25. Kesehatan organ tubuh harus dilakukan sejak kecil. Hal yang harus kita lakukan adalah seperti berikut, kecuali A. Penerapan gaya, pola hidup, serta pola makan yang sehat, B. Olahraga teratur, C. Menjaga kebersihan tubuh, D. Tiduran sepanjang hari. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, kecuali tiduran sepanjang hari bukanlah cara kita untuk menjaga kesehatan organ tubuh kita. Oke teman-teman, demikian latihan soal kita kali ini, latihan soal UTS atau PTS, ya. Kelas 5 SD muatan IPA tema 1, buku kurikulum 2013. Buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian share teman-teman kalian supaya channel kakak semakin berkembang, ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.